Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, bertemu kembali dengan saya Ricky dari IMZ. Rekan-rekan semua, di tengah-tengah kita ini sudah nampak hadir juga salah satu asesor yang menemani kita semua yang melakukan proses uji pada kegiatan sertifikasi pada hari ini, begitu ya. Mari kita tanpa berpanjang-panjang lagi langsung saja kita tanya-tanya Bapak asesor yang ada di hadapan saya ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak diperkenalkan diri dulu. Ini dengan Bapak siapa dan asesor dari LSP itu seperti apa Pak? Silakan. Baik, nama saya Nana Sudiana, saya asesor LSPKS, juga di sehari-hari di Inisiatif Jakarta Indonesia. Saya sudah terlibat menguji amil dasar maupun amil ahli cukup lama sejak awal ya, termasuk kita menyiapkan proses alat ujinya untuk digunakan di LSPKS. Baik, terima kasih Pak Nana ternyata. Baik Pak Nana, ini ada beberapa pertanyaan mungkin ya yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Langsung saja. Yang pertama Pak, kaitannya dengan keberjalanan agenda training dan juga sampai dengan sertifikasi ahli hari ini Pak. Boleh diceritakan Pak kaitannya dengan testimoni Bapak mungkin ya terhadap keberjalanan agenda ini. Baik, secara umum agenda berjalan lancar ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saya kebetulan dalam posisi sebagai lead assessor memimpin teman-teman untuk sertifikasi amil ahli yang ini bagian kerjasama dari teman-teman SAI, EMZ dan LSPKS. Nah, kami asesor ada 5 orang dengan asesi atau yang diakses yang jadi peserta ujian ada 20 orang dari dompet apa, dan saya kira sampai dengan hari ini tinggal mungkin 90% proses berjalan udah lancar semua. Memang ini didukung oleh kesiapan dokumen, juga kemampuan teman-teman yang diakses ya, calon peserta yang hadir, juga kesiapan panitia yang sejak awal cukup cukup prepare sehingga semua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala dengan hampir finish ini. Sebentar lagi tinggal satu peserta lagi yang diuji dan mudah-mudahan selesai, berarti otomatis selesai semua secara keseluruhan dan berarti alhamdulillah lancar gitu. Baik Pak Nana. Oh iya Pak, kalau tidak salah ini ada sedikit perbedaan gitu Pak ya, distingsi antara sertifikasi amil dasar sama sertifikasi ahli amil. Boleh diceritakan tidak Pak? Itu perbedaannya di mana dan bagaimana gitu? Silakan. Sebenarnya ada 3 skema di LSPKS dan yang kita selama ini lakukan. Pertama amil dasar, kemudian di tengahnya ada amil madya untuk level manager dan middle management. Ketiga nanti amil ahli yang paling atas itu untuk pimpinan, CEO maupun secara keseluruhan pimpinan puncak di lembaga zakat. Nah, jadi untuk amil dasar ini memang disiapkan untuk menguji, mengakses level staff, supervisor sampai dengan level supervisor senior atau staff senior. Di atasnya nanti amil madya direncanakan untuk manajer junior, manajer dan sampai dengan GM junior. Nah, kemudian di atasnya baru amil ahli itu untuk di atas middle management, yakni GM senior sampai direksi atau CEO lembaga pengelola zakat. Nah, masing-masing ada skema yang harus diujikan, dilalui oleh para peserta, dan untuk yang berhak ikut ujian ini masing-masing memang akan disaring melalui latihan. Jadi ada latihan dulu prosesnya, itu menjadi wajib. Setelah latihan nanti baru ada persiapan dalam bentuk aplikasi yang diberikan, apakah sesuai dengan standar apa belum pesertanya, baru kemudian ujian berlangsung gitu. Nah, jadi yang datang itu tidak hanya niat baik untuk ujian terus bisa ujian, nggak bisa. Nah, misalnya dia tetap di level lembaga zakat, tiba-tiba ingin diuji amil ahli, itu nggak bisa. Karena persyaratannya adalah ada kedudukan atau jabatan yang memang relevan dengan level ujian atau level skema yang ada. Baik, terima kasih. Berarti memang ada levelingnya di sana gitu Pak ya. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak. Kita juga tadi sudah mengetahui bahwa ada beberapa peserta juga yang dinyatakan ataupun kompeten begitu ya pada kegiatan sertifikasi ahli amil ini. Boleh diceritakan tidak Pak ya, untuk mungkin para pemirsa kita nih yang sedang nonton pada hari ini, mungkin ada juga yang ingin bergabung mengikuti kegiatan training dan juga sertifikasi ahli amil, mungkin lebih kepada
tips and trick bagaimana bisa lulus ujian sertifikasi ini dan tentunya bisa juga mendapatkan rekomendasi kompeten gitu ya. Silakan Pak. Oke, sebenarnya simpel ya, baik amil dasar, madya maupun ahli amil pada dasarnya kembali kepada kesiapan masing-masing calon atau asesi. Sepanjang syarat dan ketentuan terpenuhi, tinggal bagaimana kemudian proses ujiannya sendiri atau asesmen ya. Kalau kemudian bahan sudah lengkap, kemudian penguasaan materi juga sudah cukup, ditambah memang dia sesuai dengan pekerjaannya sehari-hari dan kemampuan wawasan dan pengetahuannya cukup, saya kira nggak ada masalah. Karena pada dasarnya sertifikasi ini adalah proses membandingkan antara apa yang ada di standar kompetensi dengan pekerjaan masing-masing orang yang ada di peserta ujian gitu. Artinya kalau memang sudah berjalan sesuai dengan aktivitas yang ada di standar itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi tugas para calon asesi atau kemudian yang belum pernah diuji adalah bagaimana dia merelate pada aktivitas yang ada di sertifikasi. Nah, seperti misalnya untuk amil dasar itu kan ada ujian tertulis. Ujiannya sendiri kan fokus pada bisnis proses utama lembaga zakat, penghimpunan, pendayagunaan, kemudian fikih zakat. Itu semua tidak ada hal baru dalam konteks yang diujikan, tapi kemudian membuktikan bagaimana pengetahuan, kemampuan, serta skill atau kemudian keterampilan yang kita miliki dalam hal merencanakan maupun melaksanakan aktivitas di masing-masing unit di pekerjaan masing-masing gitu. Nah, untuk amil ahli memang agak berbeda karena basisnya adalah portofolio, sehingga setiap orang yang akan maju menjadi asesi di level amil ahli, dia harus menyiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan dan kemudian membuktikan bahwa dia mampu atau terlibat atau menguasai dengan baik apa yang sudah dijadikan standar oleh lembaganya masing-masing. Nah, misalnya ada Renstra, ada analisis SWOT, ada likuiditas keuangan, ada aspek-aspek lain yang itu kemudian walaupun tidak buat sendiri tapi harus menguasai dengan baik dan menjelaskan kepada asesor bagaimana dia kemudian bisa menguasai materi-materi yang diujikan. Jadi ada 10 unit skema dan itu harus semua teruji dengan baik dan bisa dibuktikan gitu. Karena di proses sertifikasi ini kan tidak ada yang pilihan ketiga. Pokoknya judulnya itu cuma dua, kompeten atau belum kompeten atau tidak kompeten gitu. Sehingga konsekuensinya adalah kalau ada satu unit atau setengah unit yang tidak kompeten berarti gagal gitu. Dari 10 ini gitu. Nah, jadi ini harus hitam putih kalau sertifikasi, karena tidak ada yang setengah-setengah. Tidak ada yang grey gitu Pak ya di tengah-tengah ya. Baik, tidak ada yang abu-abu. Baik, terima kasih Pak Nana, luar biasa ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita sudah mendapatkan tips and trick juga bagaimana kita bisa lulus sertifikasi. Baik Pak Nana, mungkin itu saja yang bisa kami lakukan proses tanya jawab pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.